Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini kedengaran nggak? Saya nggak dengar. Oke, kita sampai kepada Roma pasal 8. Pembahasan kita dalam surat Roma nanti masih ada lagi nanti di bulan ini sampai beberapa 2-3 minggu. Nanti kita akan bahas tema yang berbeda. Nah, saudara, kita sampai kepada Roma pasal yang ke-8. Di pasal 8 ini kalau saudara melihat beberapa hal, saudara akan menemukan dua tema yang dibicarakan oleh Paulus. Baik, kita coba membaca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 18 sampai yang ke-20 sampai yang ke-30. Cukup panjang, tapi saya ingin kita baca semua supaya kita sedikit memiliki gambaran terhadap apa yang akan kita bicarakan pagi ini. Roma pasal 8 ayat 18, saya akan bacakan ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Seperti saya sebutkan di dalam pembukaan bahwa ada dua topik utama yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di sini. Topik pertama adalah penantian akan kemuliaan. Topik kedua adalah penderitaan. Dia bicara dua topik ini dan dia gandingkan bersama-sama supaya kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang kita harapkan di dunia ini, pengharapan kita, kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik bagi hidup kita, kita jangan berharap kepada yang di dunia ini saja. Seperti tadi dia sebutkan, kita tidak bisa berharap kepada sesuatu apa yang kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada penderitaan dan ada kemuliaan. Dua hal ini dialami oleh orang Kristen. Identik dengan orang Kristen. Penderitaan dan kemuliaan. Penderitaan itu sebenarnya ketika dia bicara mengenai penderitaan, kalau kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-19 bahwa semua makhluk itu menderita. Jadi kalau disebut dengan penderitaan, penderitaan itu dialami oleh semua makhluk. Saya pikir semua makhluk. Apakah binatang juga termasuk? Nah, saya nonton sebuah YouTube mengenai
seekor anjing yang diabaikan, yang bulunya begitu panjang, gimbal dan terabaikan gitu. Dan tidak bisa makan apa-apa kecuali makan sampah. Waktu dia diadopsi, diselamatkan oleh seseorang, dan dia memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Walaupun begini, walaupun saudara, mungkin dia tidak merasa itu penderitaan, tetapi itulah yang dialami oleh semua makhluk. Kalau kita bicara mengenai penderitaan, semua orang, manusia, mengalami penderitaan. Semuanya. Tidak mungkin saudara bilang tetanggaku kena gempa, aku orang Kristen gak kena. Gak ada itu. Semua orang mengalami gempa, semua orang akan mengalami bencana, semua orang mengalami peperangan. Ini kena kepada semua orang. Tetapi ketika dia bicara mengenai topik kemuliaan, mulia, pemuliaan, dia hanya berbicara mengenai kita saja, orang-orang percaya. Benar ya? Lihat. Jadi saudara harus tahu bahwa ketika dia bicara mengenai penderitaan, dia bicara mengenai semua orang di dunia ini mengalami penderitaan. Tetapi ketika kita bicara mengenai kemuliaan yang akan diterima oleh manusia, dia hanya berbicara tentang orang Kristen saja. Nah, kalau bicara melihat Roma pasal 8. Ini dalam Bible Study saya sering sekali mengungkapkan ini. Roma pasal 8 itu ada 3 tahapan yang dialami oleh orang percaya. Ini tidak dialami oleh orang-orang lain, tetapi hanya dialami orang-orang yang percaya kepada Yesus. Roma pasal 8 ayat 1-4 itu bicara mengenai pembenaran. Kita dibenarkan oleh Allah. Kita diberi hidup kepada kita dimerdekakan. Kita coba baca Roma pasal 8 ayat 2, di situ disebutkan Roh memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada lagi disebut orang berdosa, tapi Allah sudah menganggap kita benar. Ini ya, perhatikan bahwa setiap orang Kristen harus mengalami apa yang disebut dengan pembenaran. Secara posisi kita benar. Mengerti ya? Allah menganggap kita benar. Itu penting. Karena banyak orang menganggap saya benar loh. Ya kamu menganggap dirimu benar. Allah menganggap dirimu benar enggak? Nanti kita akan lihat. Jadi secara posisi kita benar. Itu harus kita alami. 3 titik ini harus kita alami, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Jadi secara posisi kita benar. Roma pasal 5:9 lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, tidak lagi dianggap salah. Minggu lalu kita bicara mengenai dosa, bahwa dosa itu mengintimidasi kita semua makhluk berdosa, tetapi di mata Allah kita dianggap orang benar. Dosa tidak berkuasa lagi. Itu yang penting. Ya, itu penting. Kemudian dalam proses pembenaran itu dia bicara mengenai pengudusan. Setelah mengalami pembenaran ada pengudusan. Roma pasal kita lihat coba ayat yang ayat 8 dan 9. Tapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau saudara punya roh Allah, saudara sudah dibenarkan. Maka hidup saudara harus kudus. Dari kacamata Tuhan, ini orang sudah dibenarkan, dikuduskan, diposisikan, disisihkan oleh Allah menjadi milik dia. Ini bukan milik orang lain, bukan milik iblis, bukan milik. Saudara dianggap sebagai milik Allah. Itu luar biasa kan? Jadi saudara dipilih, ini milikku. Jadi seperti saudara pilih apel di total buah. Apel ini. Nah ini milikku, sudah aku beli. Yesus menganggap saudara dikuduskan, pengudusan, ada proses. Jadi setelah saudara dipilih,
saudara dikuduskan. Tapi dalam proses itu, saudara juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa lagi. Itulah sebabnya minggu lalu kita bicara bahwa kita harus menang terhadap dosa. Nah, setelah itu saudara, setelah hidup kudus, ada fase terakhir yang belum kita alami tapi pasti akan kita alami, yaitu fase pemuliaan. Perhatikan saudara, 3 fase ini harus saudara lewati. Saudara sudah benar di hadapan Tuhan? Amin. Sudah benar belum? Kok diem? Hah? Sudah, Tuhan sudah menganggap benar. Cuma mungkin saudara bilang, saya belum benar Pak. Karena proses pengudusan saudara tidak lakukan. Saudara merasa masih banyak dosa. Sudah main-main dengan dosa. Jadi saudara merasa, sudah benar belum ya saya ya? Jadi kalau Allah tidak membenarkan saudara, saudara tidak akan melewati proses pengudusan. Jadi kuncinya begini. Kalau ada orang masih main-main dengan dosa, proses pembenaran itu diragukan terjadi. Ngerti? Kalau saudara sudah diubah, pastikan saudara pengen menyenangkan Tuhan. Benar kan? Hidupmu sudah diubahkan oleh Tuhan. Perubahan terus nampak. Nah, tinggal satu proses lagi yang akan saudara alami, yaitu pemuliaan. Kita akan mengalami pemuliaan. Nah, pemuliaan itu saudara belum. Tapi nanti saudara akan dimuliakan. Nah, tadi firman Tuhan mengatakan Yesus sebagai yang sulung yang menerima kemuliaan Tuhan. Tetapi kita nanti akan dimuliakan. Pada proses itu tidak ada lagi dosa. Saudara, tidak ada lagi dosa. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Kalau sekarang kalau saya tanya kepada saudara, masih bisa nggak berbuat dosa? Masih. Tapi begitu saudara mengalami pemulihan, saudara tidak akan mengalami dosa. Tidak mau dosa. Coba baca Wahyu pasal 21 ayat 4. Ini yang terjadi pada waktu kita dimuliakan. Wahyu 21 ayat 4. Di situ disebutkan, ia menghapuskan segala air mata mereka. Dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Pada waktu saudara mengalami proses pemuliaan itu, nggak ada lagi duka cita. Masih ada yang menangis saat ini? Masih. Tapi nanti nggak ada lagi. Nggak ada lagi kematian. Saudara akan hidup kekal selama-lamanya. Air mata tidak ada lagi. Kalau saat ini masih menangis, nanti tidak akan ada tangisan lagi. Itulah yang akan kita alami. Kita sedang berjalan ke sana. Kita sedang berjalan ke sana. Mau yang begini nggak? Mau ya? Kapan? You mesti ngomong sama istri, sama anak-anak, papi mau pergi malam ini menghadap Tuhan. Wah, nangis semua itu ya. Nah, tidak ada lagi yang itu. Nah, masalahnya kita masih hidup di dunia. Ini masalahnya. Kita lagi menuju ke sana yang tidak ada tangis, tidak ada penderitaan, tapi kita masih hidup nih. Kita masih sakit. Ya kan? Makin tua, kemarin kita ada undi di seminarnya sekolah minggu. Saya tuh pengen ngambil hadiah lain, tapi yang ya ada hadiah yang tidak ada yang mau ngambil. Yaitu kotak obat. Jadi saya ambil kotak obat. Saya bilang sama Pastor Alex, ini kotak obat akrab dengan orang tua. Benar nggak? Saya minum berapa tablet satu hari. Jadi
Chris tanya, ini kenapa ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Ada morning, terus ada noon, sampai evening, ada semua itu. Iya, ini kalau orangnya udah pikun, pakai yang begini modelnya. Jadi saudara-saudara, makin tua kita, makin banyak penderitaan. Akrabnya dengan sakit dan obat. Nggak bisa saudara lawan itu. Jadi kita akrab, kita belum sampai ke sana, tapi sekarang ini kita ada penderitaan. Saudara masih bergumul dengan pekerjaan, malam-malam saudara sampai rumah, udah pikir besok mau kerja lagi. Menghadapi macet lagi. Dimarahin bos lagi. Kayak gitu kan. Saudara mungkin berpikir mengenai makan, besok makan apa? Banyak, kita masih di dunia ini. Nah, penderitaan dibahas dalam Roma pasal 8 ini. Penderitaan dibahas di sini. Nah, saudara, kita lihat tentang fakta penderitaan. Ini yang harus saudara ketahui. Pertama, kita semua mengalami penderitaan. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Kalau Anda belum menderita, maka nanti saudara akan menderita. Nggak tahu kapan. Ya, nah kalau saudara mengatakan bahwa saya anak Allah, maka saya tidak akan mengalami penderitaan. Itu kebohongan besar. Ada teori teologi kemakmuran yang suka menghancurkan kita. Ini, saudara datang ke sebuah gereja dan pendeta mengajarkan mengenai teologi kemakmuran. Kalau kamu anak Allah, kamu tidak akan menderita. Anak raja, benar kan? Itu sesat sekali. Sampai akhir hidupnya Rasul Paulus menderita. Yesus menderita di atas kayu salib. Apakah dia bukan anak Allah? Dia anak Allah. Jadi penderitaan itu akrab sama kita. Hati. Banyak yang mengajarkan seperti itu. Nah, ini penderitaan bukanlah apa yang menjadi keinginan Allah. Dengan kata lain, dunia telah kacau balau dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Ketika Tuhan selesai menciptakan alam semesta ini, apa komentar dia? Semua sangat baik. Sungguh amat baik. Masuk pasal 3, kacau semua. Apakah Allah menciptakan kejahatan? Allah tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu adalah konsekuensi dari pilihan kita yang tidak mau taat kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara hidup benar, lalu saudara lolos dari penderitaan. Semua akan mengalami, baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Rasul Paulus mengalami itu. Aku pelayan Tuhan, katanya. Aku pelayan Tuhan, tapi aku mengalami penjara, didera di luar batas, kerap kali bahaya maut, 5 kali aku disesah. Banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ini ada penderitaan, pasti kita alami, tapi ada pemuliaan yang akan kita alami. Paulus menjejerkan itu bersama-sama. Supaya kita melihat, jangan fokus kepada apa yang saudara alami, fokus kepada kemuliaan yang akan saudara terima kelak. Supaya saudara bisa bertahan. Yang pertama saudara, kita akan melihat penderitaan kita sementara. Paham itu? Sementara, tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Ini, jangan bilang sementara itu 1-2 hari. Jangan bilang seperti itu. Yang dimaksud sementara ini bahwa penderitaan itu akan berakhir. Pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi waktu kita menderita, nanti kita akan mengalami kemuliaan. Berarti penderitaan yang kita alami sekarang adalah penderitaan yang sementara.
penderitaan yang sementara. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara, kita lihat bahwa penderitaan itu sementara, pasti akan berakhir. Orang-orang yang tidak percaya juga mengatakan hal yang sama. Waktu orang-orang sakit, mereka sakit. Lalu mereka meninggal, lalu mengatakan penderitaannya berakhir. Nah, sebentar. Paulus tidak bicara mengenai unbeliever. Kemuliaan itu hanya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, saudara, kalau dia mengatakan bahwa saudara akan mengalami kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan, akan saudara rasakan. Nah, di sini akan terlihat jelas perbedaannya. Orang yang bukan percaya mengalami penderitaan, kita yang percaya mengalami penderitaan, tapi jelas akan ada perbedaan bahwa penderitaan kita akan diganti dengan kemuliaan. Mereka tidak alami itu, tapi kita alami. Inilah untungnya kalau saudara percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara menderita sampai umur 50 tahun, 60 tahun lalu saudara meninggal. Tapi kemuliaan akan saudara terima selama-lamanya. Ini yang membedakan saudara dengan orang yang tidak percaya. Kemuliaannya akan kita terima jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Saudara, ingat perumpamaan yang cuma ada satu ayat saja. Ada nggak? Yesus memberikan perumpamaan cuma satu ayat saja dalam satu ayat. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44. Disebutkan hal kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam di dalam ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh karena sukacita, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ilustrasinya seperti ini. Saudara pergi misalnya ke sebuah tempat, di situ ada tanah yang kalau pasaran itu dijual 500.000 per meter. Tanah itu ada 1.000 meter. Jadi saudara harus keluarkan berapa? 500 juta untuk beli tanah itu. Tapi begitu saudara tahu di tanah itu ada harta yang paling berharga. Yang kalau dinilai itu enggak tahulah berapa T gitu ya. Triliun. Lalu apa yang dalam pikiran saudara? Kalau misalnya orang itu mengatakan tanah ini tidak kami jual. Lalu 1 juta deh. Saudara beli 1 miliar. Padahal di dalam itu saudara tahu, waktu saudara lihat-lihat, oh ini ada tanah, ada harta 2 triliun. Mau nggak saudara beli tanah itu 30 miliar? Mau nggak? Mau. Duitnya dari mana? Lalu jual semuanya. Pinjam sana, pinjam sini. Orang yang itu bilang, udahlah ambil saja. Saya jual deh 30 miliar, saya untung katanya. Dia tidak tahu bahwa di situ ada sesuatu yang paling berharga. Jadi saudara, ketika saudara berkorban di dunia ini untuk berharap kepada sesuatu yang kekal, apakah itu pengorbanan? Karena saudara kan menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan, itu bukan pengorbanan. Saudara pasti akan senang melakukan itu. Karena di balik itu saudara akan menerima sesuatu yang jauh lebih berharga. Benar? Pikir seperti itu. Jadi perumpamaan itu menolong kita untuk melihat bahwa apa yang kita alami saat ini tidak ada bandingnya dengan apa yang akan kita alami nanti dalam kekekalan. Nggak ada artinya. Nggak apa-apa aku menderita, atau aku akan mengalami jauh yang lebih besar. Aku akan menerima jauh yang lebih mulia, jauh yang lebih berharga daripada yang aku korbankan saat ini. Itu maksud Tuhan. Coba lihat skema ini.
Kalau kita melihat skema, coba perhatikan ini. Orang tidak percaya, dia menaruh harapannya itu, pokoknya saya kemuliaanku terletak kepada mansion, rumah, uang, dan harta berharga lainnya. Dia persiapkan dalam pikirannya bahwa aku akan memiliki ini. Itulah kemuliaan yang patut diterima oleh manusia. Kuasa, otoritas, kekuasaan, uang, harta, pengaruh. Ini yang dia harapkan. Tapi kita beyond, jauh melebihi batas kematian kita. Ngerti? Apakah saudara tidak boleh punya uang? Boleh. Ada orang kaya tidak percaya, tapi ada orang kaya tidak, orang percaya juga. Bisa. Tapi harapan kemuliaan kita di sini. Bukan di situ. Melebihi batas kematian kita. Konsepnya ke situ yang Paulus ingin ajak kita bicara. Ngerti ya? Sampai di sini ngerti. Jadi kita taruh ini. Jadi boleh nggak saya punya rencana mendirikan usaha? Boleh. Tapi bukan itu tujuan akhir kita. Boleh nggak saya supaya dapat punya rumah lagi, investasi? Boleh. Boleh nggak saya punya handphone mahal? Silakan, asal jangan judol. Ya, minggu lalu kan kita udah bicara mengenai judi online. Jangan. Kalau punya duit belilah. Tapi jangan usahakan itu lalu saudara pinjam duit lalu judi online. Jadi harapan kita ke situ. Kalau kita tidak terima sesuatu yang di dalam hidup kita di sini, nanti kita akan terima nanti. Saat ini menderita, tidak apa-apa. Karena di seberang sana saudara akan menerima kemuliaan. Saat ini saudara miskin, tidak punya uang, tidak ada apa-apa. Karena Efesus pasal 1 mengatakan kita akan menerima harta di surga. Pikiran kita ke situ, fokusnya itu ke sana. Nah, semua penderitaan akan berakhir dengan berganti dengan sukacita. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, dia sebut ringan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Itulah sebabnya bagaimana caranya supaya kita bisa happy dan sukacita di dunia ini. Fokus kita harus kepada ini yang tadi, yang beyond tadi. Bukan kepada apa yang kita pikirkan di dunia ini. Jadi kalau misalnya saudara mengalami penderitaan, fokus saudara kepada hal yang kekal tadi, maka tidak akan saudara merasa terlalu berat penderitaan itu. Begitu kan? Nggak akan terlalu berat. Karena kemuliaan kita jauh lebih besar daripada yang kita kemuliaan jauh lebih besar dari penderitaan kita. Nah, masalahnya saudara mulai berpikir, benar Pak Pendeta, kemuliaan itu besar, tapi nampaknya aku nggak bisa, berat. Ada orang yang happy-happy saja, dia menderita bagi Tuhan, tapi bagi sebagian orang mulai meninggalkan Tuhan. Ingat Demas? Dia meninggalkan Tuhan. Dia nggak kuat. Dia tidak kuat. Pendeta enak saja ngomong bahwa kita fokus kepada kemuliaan kekal, tapi penderitaan nggak tahu apa yang saya alami. Berat. Pendeta nggak mengalami apa yang saya alami. Benar. Siapa yang tahan menderita? Tidak ada yang tahan dengan penderitaan. Siapapun. Saudara jangan pikir menderita itu dalam bentuk fisik, kekurangan uang. Bukan cuma itu. Ada orang yang punya banyak uang, tapi menderita karena kelakuan suaminya, menderita karena kelakuan istrinya. Siapa yang tahan?
Ada orang yang punya banyak uang, tetapi juga dia menderita karena anaknya tidak hidup di dalam Tuhan. Berat. Nah, itulah sebabnya Paulus bicara dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Begini, Tuhan memberikan kepada saudara kemuliaan, tapi Dia tahu saudara menderita saat ini dan Dia tidak tinggal diam. Dia turut bekerja. Mengerti? Dia turut bekerja. Kita sering iri melihat orang lain berhasil, tapi kenapa saya tidak berhasil? Kenapa hidup dia luar biasa dengan hasil kekayaan yang begitu luar biasa? Saya bekerja seharian tapi saya tidak kaya-kaya. Kita berpikir seperti itu. Penderitaan tetaplah penderitaan. Tetapi Yesus mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Ini tujuannya. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada yang menafsirkan begini. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, nanti kalau kau menderita, ingatlah ada batasnya. Nanti saudara mungkin 1 bulan, 2 bulan, saudara baru bisa melihat apa rencana Allah di balik itu. Ya kan? Biasanya begitu kan? Sekarang oke, aku menderita, tapi aku tidak tahu maksud Tuhan apa. Nanti kira-kira 1 tahun lagi, aku baru tahu maksud Tuhan. Oh ini, sementara saudara di dunia ini. Tapi bukan itu maksud Rasul Paulus. Allah boleh mengatakan itu seperti Yusuf dibawa Tuhan ke Mesir. Tapi selama hidupnya di Mesir, Tuhan ubah hidupnya. Bisa seperti itu. Tapi saudara kan berpikir banyak sekali orang-orang Kristen yang sampai akhir hidupnya menderita. Tapi fokus ayat ini mengatakan Allah turut bekerja supaya saudara tetap bertahan di dalam penderitaan itu. Saudara Allah tetap menolong kita. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jemaat di Roma, ini konteksnya jemaat Roma, adalah jemaat yang mengalami penderitaan. Ingat Rasul Petrus keluar dari Roma karena nggak tahan? Karena penderitaan itu terlalu besar. Sampai jadi berkata, melalui surat ini dia bilang, penderitaan yang kamu alami mungkin kamu dianiaya sekarang ini, tapi itu akan berujung kepada kemuliaan. Bertahanlah. Nanti Tuhan memberikan kepadamu kemuliaan. Ujungnya bertahan karena Allah turut bekerja di situ. Mungkin kamu tidak mengerti apa yang kamu alami. Mungkin kamu tidak tahu, tidak paham kenapa Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi. Tapi di ujung sana saudara akan menerima kemuliaan. Tetap bertahan di dalam aniaya sampai kepada kematian. Teruslah bertahan karena di balik itu Tuhan menyediakan kemuliaan bagimu. Itu yang menjadi fokus kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja. Dia turut bekerja. Fokusnya ke sana. Fokusnya tetap ke sana. Fokusnya tetap kemuliaan itu. Jadi kita tidak memfokus kepada penderitaan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Satu kali saya dan Pak Aswin makan di Bandung, makan di restoran Sunda. Ada satu terong yang pertama kali saya makan pada waktu itu. Saya coba, tapi porsinya kecil, berebutan saya sama Pendeta Hardi dan Pak Aswin. Karena berebut, ini enak sekali. Porsinya kecil, pesan lagi. Karena itu terong enak, terong raos namanya. Raos itu kan enak. Terus saya pikir, ini enak ini. Saya harus masak di rumah. Saya tidak tahu bumbunya, tapi saya tahu itu digoreng dulu pakai tepung, gitu ya. Jadi saya pulang, saya beli terong, saya goreng, saya masak, kasih anak saya. Dia bilang, ini enak.
Ini enak. Tapi dia tidak tahu prosesnya. Dia tidak tahu prosesnya. Dalam proses itu saya mengerjakan. Sampai dia merasakan ini enak. Kita mungkin tidak memahami proses yang kita alami. Tapi Allah bekerja di situ. Dalam penderitaanmu. Allah bekerja. Kamu gak tahu prosesnya. Anak saya tidak tahu bagaimana cara buat terong raus itu. Tapi dia percaya papinya akan sajikan di meja makan dan saya tinggal makan. Prosesnya Allah terlibat di dalamnya. Saudara tidak mengerti. Saudara nanti akan tinggal menikmati saja. Karena nanti, aduh aku sudah lapar, aku tunggu papi, aku pengen makan. Tapi nanti aku tahu akan ada makanan di sini. Jadi gini saudara. Biarkan Allah berproses dalam hidup saudara ketika saudara menderita. Saudara hanya fokus kepada tujuan akhir. Seseorang menanam jagung 3 hektar. Dia harus cangkul dulu itu jagung, ladang. Berat. Dia harus membajak itu tanah. Lalu dia tanam jagungnya. Dia harus melihat proses benih bertumbuh. Dia harus siram, dia harus kasih pupuk. Prosesnya begitu berat. Tapi kenapa dia senang hati melakukannya? Karena 3 bulan lagi dia akan panen. Pada waktu saudara mengeluh, mengikut Tuhan begitu sulitnya, begitu susahnya mengikut Tuhan. Saudara fokus kepada tujuan akhir. Karena aku tahu ketika aku mengikuti Tuhan, walaupun sulit, aku akan menerima hasil yang besar. Allah bekerja saudara, dia tidak meninggalkan saudara. Ketika proses itu terjadi, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ingat tadi yang tema apa? Beyond tadi, coba lihat beyond tadi. Beyond. Pikirkan yang di sini. Mungkin dari saudara lahir sampai saudara mati, saudara mengalami penderitaan. Tapi sejak saudara mengalami pembenaran oleh Allah, saudara akan menerima yang ini. Akan menerima yang ini. Oke. Kita teruskan dalam ayat 29. Ini disebutkan bahwa sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menerima untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Subjek dari ayat ini adalah Allah, bukan kita. Jadi kalau disebutkan mereka yang dipanggilnya, lalu mereka yang dipanggilnya mereka dibenarkan, mereka yang dimuliakan. Allah yang mengawali semua proses keselamatan saudara. Dia panggil saudara, itu dia yang mulai. Lalu dia memproses saudara, dia mengerjakan itu dalam hidup saudara. Ketika saudara menderita, dia kerjakan. Lalu dia akan memberikan penyelesaian akhir yang sempurna. Semua Allah yang lakukan. Luar biasa saudara. Saudara terima itu, saudara tinggal terima. Luar biasa. Jadi ini yang Allah kerjakan. Jadi kemuliaan kita adalah pasti dari rencana Allah. Kalau Allah punya rencana, siapa yang bisa menggagalkan itu? Nggak ada. Nggak ada yang bisa menggagalkan itu. Bahwa kita akan dibawa. Kita dibenarkan, garis itu pasti terjadi. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan harus terjadi. Karena Allah yang bicara itu. Allah yang berbicara mengenai itu. Saudara dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara dikuduskan. Saudara juga dimuliakan. Jadi berlaku bagi kita. Orang-orang yang
dibenarkan. Coba lihat kembali ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-30. Mereka semua yang dipanggilnya, mereka juga yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkan dan mereka juga dimuliakannya. Jadi harus ada pembenaran terlebih dahulu. Harus ada pembenaran terlebih dahulu. Semuanya dikerjakan oleh Allah. Coba kita lihat Roma pasal 3 8 ayat 35. Ini kepastian yang Tuhan berikan kepada saudara supaya saudara terhibur. Masih banyak orang sekalipun sekarang sudah banyak belajar bahwa keselamatan itu adalah yang pasti. Tapi kita sering dihantui dengan dosa-dosa kita. Lalu kita merasa bahwa kita mungkin tidak masuk surga. Coba lihat ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau kematian sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi ketika dia membenarkan saudara, dia menguduskan saudara, dia juga akan memuliakan saudara. Masalahnya, apakah sudah mengalami pembenaran itu? Coba lihat slide tadi. Sudah mulai belum dengan situ? Sudah alami belum? Kalau saudara belum alami, firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita juga pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kalau saudara belum dibenarkan, ayat ini menunjukkan proses pembenaran itu terjadi ketika saudara terima Yesus dan dibenarkan oleh darah Yesus. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan, terima Dia dulu. Mungkin begini, pendeta, kita semua sudah percaya kepada Yesus. Kita semua sudah percaya kepada Yesus. Jadi apa artinya bagi kami orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus? Saya ingin mengajak saudara melihat 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin ketika saudara melayani, saudara merasa capek, terbeban berat, susah untuk melayani, karena ada banyak hal yang harus dikorbankan. Ingat ayat ini. Saudara, ketika saudara rajin melayani, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kemuliaan menanti saudara. Kita nanti akan rapat. Coba kita renungkan kembali pelayanan kita kepada Tuhan. Sudah maksimal belum? Sudah all out belum? Atau kita mulai berpikir untuk mundur dari Tuhan? Padahal di sana menanti kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Mari kita berdoa.